Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya banggakan, pemirsa TV UIK yang berbahagia, para pemirsa, para pendengar di mana saja berada yang berbahagia. Alhamdulillah, tidak terasa pelaksanaan ibadah saum, ibadah puasa sudah sekian hari kita lakukan. Mudah-mudahan ibadah saum atau ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang amat baik ini, saya akan membahas ibadah saum atau ibadah puasa dapat meningkatkan kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di dalam kitab Mukhtasar Tadhkirah Al-Qurtubi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ja'a rojulun minal ansor. Qala ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyasu. Jadi datang seorang laki-laki Ansor kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung dia menanyakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyasu. Siapa orang mukmin ataupun orang-orang mukmin yang pandai, yang punya akal. Aqyas itu kalau menurut Qomus adalah orang yang punya akal dan orang yang pintar, fatona. Siapa ya Rasul? Orang-orang mukmin yang pintar dan orang yang berakal. Qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikron. Orang yang banyak ingat kepada kematian. Jadi itulah yang dikatakan orang yang pintar dan orang yang berakal. Yang pertama adalah aktsaruhum dzikron lil maut. Orang yang banyak mengingat akan kematian. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu. Jadi berbuat baik setelah kita ingat. Begitu ingat kepada kematian, maka langsung kita berbuat baik. Sebagai isti'dadan, persiapan untuk menuju kematian ataupun menuju maut. Ulaikal aqyas, itulah yang dikatakan orang yang cerdik, orang yang pintar. Bahkan ditambahkan oleh Muhammad Al-Lafaf radhiyallahu anhu. Jadi ada tanda-tanda orang yang selalu ingat kepada kematian itu tidak lain hanya 3 macam. Jadi orang dikatakan ingat kepada kematian adalah yang pertama, ta'jilut taubah. Orang yang menyegerakan tobat. Apabila kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita langsung tobat. Jangan sampai dinanti-nantikan. Dengan syarat an-nadmu. Jadi merasa menyesal ala masalah perbuatan-perbuatan yang sudah berlalu. Al-azmu, kita ngazam Allah ya'udah, tidak akan mengulangi kembali. Dan yang selanjutnya tidak kalah penting adalah yaitu an-nadmu, azam, kemudian merasa menyesal. Dan itulah bapak-bapak dan saudara sekalian, tanda orang yang ta'jilu taubah, orang yang menyegerakan taubat. Yang kedua adalah wa qanaatun nafsi. Qanaah. Jadi cukup yang ada di dalam diri. Itulah yang namanya qanaah. Jadi cukup yang ada. Jangan sampai kita mengada-ada yang tidak mungkin ada. Dan yang terakhir adalah yaitu wan nasat fil ibadah. Rajin di dalam ibadah. Jadi orang yang rajin dalam ibadah adalah orang tandanya ingat kepada mati. Seperti halnya kita alhamdulillah bukan saja ibadah saum tetapi juga dilaksanakan dengan berbagai amalan-amalan yang lainnya, ya. Dan itulah bapak-bapak dan saudara sekalian tandanya orang yang ingat kepada kematian. Adapun orang yang tidak ingat kematian, yaitu yang pertama yaitu apa? Kalau tadi ta'jilut taubah, sekarang taswifut taubah.
Artinya menunda-nunda tobat. Nanti aja tobat. Masih muda. Padahal yang namanya meninggal dunia tidak pandang bulu. Apakah dia dewasa atau remaja atau anak-anak, semua kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti kita akan menemui mati. Dan yang kedua adalah wasarruhu fid dunya. Orang yang berbuat kejelekan di dunia, itu tandanya orang yang tidak ingat kepada kematian. Dan yang terakhir, Bapak-bapak dan saudara sekalian, adalah watakasul anil ta'at. Jadi malas untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan Karim ini senantiasa kita dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, kemudian juga didasari dengan syariat ataupun sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itulah yang disebut orang ingat kepada mati dan orang yang lupa kepada mati. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sebentar lagi akan selesai, kita diberikan Allah kekuatan lahir batin. Untuk itu selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.